إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan poin-poin di antara buah daripada keikhlasan serta faidah-faidahnya. Namun sebelum kita melanjutkan ada sedikit hal yang perlu kita sisipkan sebagai nasihat, yaitu mengenai kebiasaan yang umum khususnya para salafiyun ketika khutbatul hajah disampaikan itu kurang perhatian. Biasanya sibuk dengan menyiapkan kitab dan alat tulisnya. Yang padahal ketika kita cermati isi dari khutbatul hajah itu luar biasa. Gitu. Sang khatib atau sang ustadz itu memberikan nasihat-nasihat yang sangat penting berkenaan dengan tauhid, dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, tentang perintah untuk menjaga silaturahim dan seterusnya. Sehingga semoga suatu saat nanti ada ulama yang mengeluarkan kitab tentang syarah khutbatul hajah, atau barangkali sudah ada. Itu penting sekali. Kalau kita tahu artinya, terus kita renungkan maknanya, itu luar biasa. Seolah-olah seperti rangkuman dari ajaran Islam ini. Makanya Rasulullah SAW senantiasa sering memakai khutbatul hajah sebagaimana yang kita baca tadi. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya. Poin keberapa? 4, poin 5. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala salisan, poin yang ketiga, al-ikhlasu yusmiru mahabbatallahi lil-abdi. Keikhlasan itu membuahkan atau akan membuahkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Maka bagaimana Bapak kita Ibrahim, Bapak Tauhid, ketika beliau diuji dengan ujian yang sangat berat, yang mana ketika dalam hidupnya beliau menanti-nantikan seorang anak, ketika umur sudah tua, dikarunia anak, ketika anaknya sudah beranjak dewasa, diperintahkan untuk menyembelih. Maka Nabi Ibrahim dengan kecintaannya yang dalam kepada Allah, rela untuk mengorbankan putranya Ismail demi menggapai ridha Allah Ta'ala. Meskipun kemudian
kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail itu kemudian Allah ganti. Yang disembelih bukan jadi Nabi Ismail tapi domba yang gemuk, yang besar. Akan tetapi di sana Nabi Ibrahim lulus ujian. Maka akhiran kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Allah sangat mencintainya. Thumma mahabbatal malaikah. Kemudian akan memunculkan, akan menumbuhkan kecintaan para malaikat. Wa wada'al qabuli fil ard, dan juga akan menyebabkan atau meletakkan penerimaan di bumi. Ketika Allah sudah mencintai, malaikat sudah mencintai, maka Allah akan menjadikan penduduk bumi pun kemudian akan mencintai. Nabi Muhammad misalnya, sekalipun di awal dakwahnya beliau dibenci, diusir, disakiti, akan tetapi beliau tulus karena menjalankan perintah Allah, maka lambat laun satu demi satu berkumpul hingga banyak, akhirnya manusia di bumi ini mencintai beliau, mayoritasnya waktu itu. Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, bumi menerima. Rawian yang keempat, al-ikhlasu asasul amali wa ruhuhu. Keikhlasan itu merupakan asas, pokok, fondasi dari suatu amalan serta ruhnya. Tanpa keikhlasan ini maka amalan seorang hanya akan seperti debu yang berterbangan, atau seperti debu yang berada di atas batu yang terkena hujan langsung hilang. Seperti firman Allah yang menceritakan tentang bagaimana amalan orang-orang munafik, au kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathalis safwanin 'alaihi turab fa asabahu al-wabilu wa tarakahu salda. Atau seperti ibarat orang yang menginfakkan hartanya karena riya, kebalikan dari ikhlas, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Amalannya tidak dibangun di atas keikhlasan, tidak pula keimanan kepada Allah, tidak pula pada hari akhir, tidak iman akan adanya balasan di kelak hari. Maka permisalannya seperti ada batu yang di atasnya ada tanah, kemudian diguyur hujan. Maka amalan yang ibarat tanah yang di atas batu kemudian diguyur hujan tadi akan segera sirna. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak mampu terhadap suatu pun dari apa yang mereka usahakan. Khamisan yang kelima, yudmirul ajra kabira was sawabal azima bil amal yasir wad du'ail qalil. Keikhlasan itu akan dapat menumbuhkan pahala yang besar serta ganjaran yang besar dengan amalan yang ringan, sepele, dan doa yang sedikit. Ini bukan berarti pembatasan atau berarti beramal sedikit saja yang penting ikhlas, bukan begitu. Tetapi keikhlasan itu akan bisa menyebabkan amalan yang sedikit, ringan, dan bahkan doa yang sedikit itu akan bisa menumbuhkan pahala yang besar. Seperti contoh yang telah lalu tentang bagaimana ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, apakah saya itu masuk Islam dulu atau langsung berperang? Maka Rasulullah menjawab, aslim tsumma qatil. Masuk Islam dulu lalu berperanglah. Maka kemudian orang itu masuk Islam kemudian berperang dan terbunuh. Baru masuk Islam, amalannya baru berperang. Ya, meskipun amalan besar tapi baru itu amalannya. Kemudian terbunuh. Maka Rasulullah bersabda, amila qalilan wa ujra katsira. Dia beramal sedikit tapi diberi pahala yang banyak. Dan banyak pula contoh-contoh di dalam Al-Quran tentang bagaimana doa para nabi yang doanya sebenarnya nggak banyak, tetapi karena penuh dengan keikhlasan Allah kabulkan. Seperti doanya, misalnya doanya Nabi Ibrahim ketika memohon anak. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Wahai Rabbku, berilah aku dari kalangan orang-orang yang saleh.
Allah kabulkan meskipun usia beliau sudah tua, meskipun istri beliau mandul. Ini kalau secara medis tidak mungkin. Si laki-laki sudah tua, istrinya mandul, sudah tua juga. Tapi kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan karunia. Ini istilahnya apa? Kalau sudah tua itu wanita menopause. Mennya sudah berhenti, bagaimana bisa hamil? Tidak ada siklus haid lagi. Tapi kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang sulit. Kebalikannya demikian pula. Kalau ada orang yang berusaha menggugurkan kandungan, tetapi Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki janin itu tetap hidup, maka akan tetap hidup. Seperti pernah terjadi, tetangga saya sudah dicarikan obat-obat penggugur kandungan, tapi Allah mentakdirkan kehidupan. Bayi itu tetap lahir hidup, meskipun kemudian Allah agak terganggu mentalnya. Sadisan yang keenam, yuktabu li sahibil ikhlasi kulla amalin yuqsadu bihi wajah Allah, atau kullu amalin yuqsadu bihi wajah Allah walau kana mubahan. Akan dicatat bagi orang yang memiliki keikhlasan setiap amalan yang dia niatkan dengan amalan tersebut wajah Allah, sekalipun amalan itu hanya mubah. Sabi'an yang ketujuh, yuktabu li sahibil ikhlasi ma nawa minal amali walau lam ya'malhu. Akan dicatat bagi orang yang memiliki keikhlasan perkara apa yang dia niatkan berupa amalan, sekalipun dia itu tidak sampai mengamalkannya, hanya niat saja. Tetapi qadarullah masya'afal, itu dia terhalang karena suatu uzur hingga tidak bisa mengamalkan amalan tersebut, maka tetap dicatat sempurna sebagaimana orang yang mengamalkan amalan tersebut. Dan banyak contohnya, kemarin sudah kita lewati. Saminan yang kedelapan, idza nama au nasiya kutiba lahu amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Jika orang tersebut tidur atau lupa, maka akan dicatat baginya amalannya yang mana amalan tersebut biasa dia lakukan. Biasanya rutin mengamalkan suatu amalan yang saleh. Nah, suatu saat dia tertidur sehingga terluput dari amalan tersebut atau dia lupa. Maka faedah dari keikhlasan itu adalah Allah tetap mencatat pahala amalan tersebut sempurna sekalipun orang itu tidak melakukannya. Tapi dengan catatan apa? Apabila amalan itu biasa memang rutin dia lakukan. Kasihan yang kesembilan, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu bi ikhlasihi makana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan ditulis baginya disebabkan keikhlasan dia apa yang biasa dia lakukan, apa yang biasa dia amalkan dalam keadaan sehat lagi mukim, itu tidak bepergian. Asyiran yang ke-10, yansurullahul ummata bil ikhlas. Allah akan menolong umat ini dengan keikhlasan. Sungguh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain telah membuktikan hal ini. Bagaimana di awal dakwah Rasulullah jumlah mereka yang sedikit, ya, dengan perbekalan yang terbatas, seperti di kasus perang Badar, yang semula itu tidak hendak melakukan perang besar. Rencananya itu hanya mencegat kafilah dagang Quraisy yang melintas di Madinah. Sehingga yang namanya mencegat kafilah dagang itu yang dipersiapkan bukan persiapan perang besar. Karena apa? Yang dihadapi itu adalah kafilah dagang. Kafilah dagang itu senjatanya sedikit, hartanya banyak. Beda dengan kafilah perang. Kafilah perang itu senjatanya banyak, barangnya sedikit. Artinya tidak sama dengan kafilah dagang. Akan tetapi berita tersebut bocor hingga disampaikan ke Quraisy yang di Mekah. Kemudian Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan besar sekitar 1.000 untuk kemudian pergi ke Badar. Akhirnya Allah tetapkan
pasukan Rasulullah yang berjumlah sekitar 300 orang bertemu dengan 1.000 orang. Sehingga sekitar satu lawan berapa? 3. 1.000 musuh 300. Ya sekitar itu. 1 lawan 3. Bahkan dikisahkan ada sahabat itu yang tidak pakai alas kaki. Nah, tapi dengan keikhlasan tersebut, berdasarkan keikhlasan, Allah turunkan pertolongan. Allah menangkan pasukan yang sedikit itu. Sekali lagi kalau itu hitungannya hitungan matematika, hitungan material, hitung-hitungan materi, yang 300 musuh 1.000 kok menang, itu kan enggak. Bagaimana satu orang melawan 3 orang kok bisa menang itu? Tetapi karena keikhlasan Allah menolong. Allah turunkan pasukannya dari langit, yaitu para malaikat, untuk membantu kaum muslimin. Di sini ada faedah penting, di mana di sana banyak sekali kelompok-kelompok yang ini faedah ini saya ambil dari ceramahnya Ustaz Muhammad Aswad, yang berusaha untuk memperjuangkan Islam itu dengan cara mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir. Gitu. Karena orang kafir itu jaya, ya, dengan misalnya dengan menggunakan demokrasi, maka kita juga harus masuk demokrasi. Karena itu alat. Karena misalnya orang kafir punya acara ini, maka kita juga harus membuat acara yang serupa. Orang kafir punya Natal, kita punya Maulid Nabi. Seperti itu. Jadi membuat imbangan-imbangan. Kalau orang kafir itu kuat ekonominya, maka kita harus memperkuat ekonomi kita. Kalau orang kafir itu kuat senjatanya, maka kita akan harus mengimbangi mereka. Padahal bukan itu ukuran kemenangan. Bagaimana pelajaran yang sangat berharga pada saat perang Hunain, di mana kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya banyak dengan persenjataan yang lengkap, tetapi ada sebagian kaum muslim yang baru masuk Islam mengatakan kali ini kita pasti menang atau berbangga dengan jumlah yang banyak itu. Tapi nyatanya Allah di awal pertempuran itu tidak menolong mereka disebabkan kebanggaan mereka terhadap jumlah yang banyak. Sekalipun di akhir peperangan kaum muslimin kemudian menang, mendapat pertolongan. Atau seperti tentara Jalut, Talut dengan Nabi Daud. Ya. Bagaimana ucapan orang-orang yang beriman dikala itu ketika menghadapi pasukan Jalut yang begitu besar, mereka mengatakan qalu kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Maka ketika seseorang mengabaikan dari sisi keikhlasan, yang mana pokok dari agama kita itu adalah tauhid, keikhlasan, maka yang terjadi adalah seperti partai FIS yang ada di Aljazair, ketika mereka menang mutlak 70%, menang dalam pemilu. Menang, bukan kok seri, menang mutlak. Akan tetapi, lihatlah bagaimana disebabkan mereka mengabaikan perkara yang mendasar, yaitu penanaman tauhid, maka pihak oposisi tidak terima ketika partai FIS ini menjadi penguasa negara. Akhirnya yang terjadi adalah karena partai oposisi itu masih punya kekuatan dari kalangan militer, makanya sudah. Karena mereka tidak mau, tidak terima, akhirnya terjadi perang saudara. Nggak jadi mimpin negara. Dan belum pernah ada satu cerita pun kalau dalam hal ini Ikhwanul Muslimin itu berhasil mendirikan sebuah negara kemudian berkuasa. Maka sudah berapa tahun mereka berjuang hingga saat ini sampai pendirinya sudah mati lama. Maka faktabil yaulin albab. Tetapi dengan dakwah tauhid, maka lihatlah, ya, setiap tahun, Masya Allah, perkembangannya cepat sekali. Ya. Semakin banyak orang yang mengenal tauhid, semakin banyak orang yang mengenal sunnah. Ya. Satu, semakin banyak. Berhasil dakwahnya. Al-Hadi Asyara, yang ke-11, Al-Ikhlasu yusmirun najata min azabil akhirah. Keikhlasan itu akan membuahkan keselamatan dari azab, ada siksa akhirat. Kita masih ingat tentang kisah
seorang yang memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, sekalipun amalannya di dunia itu penuh dengan dosa. Yaitu kisah tentang seorang yang mana di akhirat kelak akan dihamparkan di hadapannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, gulungan catatan yang mana apabila digelar, panjang catatan dosanya itu sejauh mata memandang, lebarnya juga sejauh mata memandang. Maka ketika itu orang itu putus asa, tidak ada harapan melihat dosanya, catatan dosanya sebegitu banyak. Akan tetapi Allah beritahu tentang satu kalimat yang dia miliki, la ilaha illallah, tulus dari dalam hatinya. Maka ketika ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan catatan dosanya begitu banyak itu, ternyata berat kalimat la ilaha illallah yang dia miliki. Maka Allah pun mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Kalimat yang agung ya ikhwanana, kalimat tauhid, penuh keikhlasan. Ketika membacanya pun dengan keyakinan hati bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah. Direalisasikan dalam kehidupan nyata. Tidak pernah menyerahkan bentuk peribadahan sedikit pun kepada selain Allah. Loh, katanya tadi banyak dosanya. Apa mungkin? Mungkin. Pernah ada seorang ikhwah, dulu badannya tinggi besar, mantan bodyguard, sombongnya luar biasa, orangnya keker, jadi bodyguard bayaran. Akan tetapi dia tidak pernah menyentuh yang namanya jimat-jimat, tidak pernah menggunakan itu, jadi murni fisik, tidak pernah gembolan-gembolan, tidak pernah. Dan orang tuanya memang menekankan hal yang demikian ini. Meskipun marok, ya nakal, tapi tidak pernah bermain dengan hal yang seperti itu. Asani asyara, yang ke-12, tafriju qulubi dunya wal akhirati min samaratil ikhlas. Dikeluarkan dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat, itu termasuk dari buah-buah keikhlasan. Maka memerhatikan keikhlasan itu merupakan perkara yang harus, sekalipun misalnya kita merasa berat untuk bisa beramal yang banyak, karena keterbatasan ilmu dan harta kita misalnya, maka kita bisa berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh keikhlasan, sehingga diharapkan dengan keikhlasan tersebut Allah akan memberikan pahala yang besar dari amalan-amalan kita. As-salisa asyara raful manzilati fil akhirati yuhsalu bil ikhlas. Terangkatnya kedudukan di akhirat itu bisa dicapai dengan keikhlasan. Ar-rabi' asyara, yang ke-14, al-inqadhu minad dhalal, terselamatkan dari kesesatan. Ternyata keikhlasan itu bisa menyebabkan seseorang itu istiqamah di jalan Allah. Tidak tersesat, tidak kecemplung ke kanan, tidak kecemplung ke kiri, lurus. Meskipun dia misalnya dihantam dengan badai cobaan di dalam hidupnya, ditimpa dengan berbagai kesulitan, akan tetapi Allah jaga dengan sebab keikhlasannya tersebut, sehingga tidak tersesat. Ketika diuji dengan harta, kekurangan harta, dia tidak tergiur. Sebagaimana tergiurnya sebagian orang, wa na'udzubillah min dzalik. Zahirnya mendakwahkan sunnah, tetapi di dalam hatinya ada tendensi-tendensi dunia, dan seterusnya. Al-khamisah asyara, yang ke-15, al-ikhlasu sababun liziyadatil huda atau liziyadatil hadiyi. Bisa dibaca al-huda atau al-hadiyu. Keikhlasan itu merupakan sebab bertambahnya petunjuk. As-sadisah asyara, yang ke-16, as-situl tayyibu 'indan nasi min simaril ikhlas. Citra yang baik di sisi manusia ini termasuk dari buah-buah keikhlasan. Sungguh, ketika seorang ini memiliki keikhlasan, maka citra yang baik. Meskipun citra yang baik itu bukan suatu perkara yang kita kejar, tetapi dengan sebab keikhlasan tersebut Allah akan meletakkan citra yang baik di tengah-tengah manusia.
Betapa banyak musuh-musuh dakwah itu yang mengatakan, iya kowe iki bener. Neng aku ra iso kaya kowe. Iya kan? Banyak seperti itu. Aku roh sing bener iki ngono kuwi. Beragama itu kudune nyitrai kaya ngono kuwi. Iya kan? Neng aku ra iso kaya kowe. Nah, ngakoni, mengaku. Baik. Nampaknya harus kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.